Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di bulan Oktober ini secara khusus kita akan mempelajari kehidupan dari John Calvin. Nah, di bulan Oktober ini hanya ada 2 kebaktian sore, karena kita tahu ada nantinya juga ulang tahun gereja. Jadi untuk bulan ini kita adakan 2 kali pembahasan tentang John Calvin. Nanti yang khotbah yang satu akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, dan secara khusus di sore hari ini kita akan melihat mengenai John Calvin dalam hal ketabahan dan kerendahan hatinya di dalam penderitaan. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana John Calvin dalam hidupnya begitu sabar, menahan diri, dan juga rendah hati ketika ia menghadapi kesulitan atau penderitaan sepanjang hidupnya. Dan inilah yang akan kita contohi nantinya, dan kita juga akan melihat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan dalam hal menghadapi penderitaan sebagai orang Kristen. Jadi John Calvin, nah kita sering mendengar tokoh yang satu ini sangat terkenal sekali, terutama bagi kita gereja-gereja Presbyterian secara khususnya. Karena John Calvin ini adalah seorang yang sungguh-sungguh setia dan begitu semangat di dalam melayani Tuhan dan juga mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita gereja sendiri, GAPI Batam, nah kita disebut gereja yang berdasarkan ajaran Calvinisme. Gereja yang berdasarkan ajaran Calvinisme, karena kita melihat ajaran John Calvin, ajaran yang memegang kebenaran firman Tuhan, kecuali nantinya dalam hal eskatologi atau tentang akhir zaman. Nah, dalam hal itu kita tidak mengambil ajaran John Calvin. Nah, jadi kita mau tahu siapa itu John Calvin secara umum saja atau secara singkat, dan nantinya kita akan fokus tentang hal-hal yang dia hadapi, terutama kesulitan yang dia hadapi. Nah, John Calvin sendiri lahir tanggal 10 Juli tahun 1509, yaitu di Noyon, negara Prancis. Jadi tahun 1509, kalau kita melihat terjadinya reformasi gereja itu tahun 1517 Masehi. Itu berarti ketika John Calvin lahir 1509 dan reformasi terjadi 1517, itu berarti John Calvin pada saat itu baru berumur sekitar 8 tahun, ya, ketika terjadi reformasi gereja. Masih kecil, ya, masih umur 8 tahun. Dan ketika John Calvin bertumbuh besar, dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh, ya, begitu mempelajari dan menyelidiki firman Tuhan. Di waktu yang bersamaan kita melihat pada saat itu gereja yang hasil reformasi, terutama para tokoh-tokoh reformasi itu di dalam penganiayaan oleh gereja Katolik setelah terjadi reformasi pada tahun 1517 Masehi. Dan salah satu di sini John Calvin, yang dimana dia harus meninggalkan Prancis, karena di Prancis pada saat itu terjadi penganiayaan kepada tokoh-tokoh reformasi. Dan kita tahu John Calvin, dia adalah salah satu pribadi yang juga bagian daripada reformasi dan tokoh yang sangat penting dalam reformasi ini. Jadi John Calvin akhirnya dia melarikan diri, dan kemana dia pergi? John Calvin dia pergi ke Jenewa, ya, dia pergi ke Jenewa. Dan
tepatnya di sini kita melihat pada tahun 536 ketika dia pergi ke Jenewa. Awalnya dia tidak mau menetap di situ, tetapi ada seorang tokoh reformasi di Jenewa. Jenewa itu daerah Swiss ya, negara Swiss. Nah, ketika ada seorang tokoh reformasi di Jenewa bernama William Farel, dia meminta John Calvin untuk tinggal di Jenewa dan bersama-sama untuk mereformasi gereja. Awalnya John Calvin dia tidak mau. Nah, tetapi William Farel dia sampai mendesak John Calvin, bahkan sampai mengatakan atau mengancam John Calvin dengan kutukan Allah karena dianggap kamu melarikan diri atau tidak menerima panggilan Tuhan ini. Akhirnya John Calvin dia memutuskan untuk tinggal di Jenewa dan dia berpikir atau dia percaya itu adalah panggilan daripada Tuhan. Nah, tetapi selama dia di Jenewa ternyata John Calvin menghadapi berbagai banyak tantangan, berbagai banyak kesulitan. Nah, di sini kita akan melihat ketabahan, kesabaran daripada John Calvin di dalam menghadapi tantangan-tantangan selama dia di Jenewa, ya, di dalam memimpin reformasi di Jenewa atau di Swiss. Nah, di sini kita melihat yang pertama bagaimana timbul pertentangan antara John Calvin dengan para dewan kota atau para pemimpin kota pada saat itu di Jenewa. Nah, apa yang terjadi di situ? John Calvin dia di dalam memimpin gereja, dia mulai mendisiplinkan orang-orang Kristen. Dia benar-benar mau orang Kristen itu yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Bukan hidup sembarangan saja. Dia mau supaya orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus atau yang disebut sebagai gereja murni adalah orang-orang Kristen sejati. Lalu apa yang dia lakukan di sini? Ya, kita melihat pertama-tama John Calvin dia mulai melakukan suatu penolakan terhadap orang-orang yang dianggap Kristen, tetapi Kristen KTP yang hidupnya bobrok di luar, hidup di dalam dosa. Nah, tetapi dewan kota atau para pemimpin kota, mereka tidak menerima hal ini. Mereka anggap John Calvin ini seperti dalam tanda kutip seolah-olah sok suci, atau seperti menghina mereka. Mereka tidak mau John Calvin mengurus kehidupan rohani mereka. Mereka tidak mau John Calvin tegas terhadap pendisiplinan kerohanian ini. Nah, akhirnya mereka mulai tidak senang kepada John Calvin. Mereka sudah mulai menunjukkan sikap yang tidak baik terhadap John Calvin. Lalu apalagi yang dilakukan John Calvin? Ya, kita melihat bagaimana John Calvin juga dia menolak orang-orang yang tidak hidup dengan baik, tidak hidup dengan benar untuk mengikuti seperti perjamuan kudus. Karena tidak mau John Calvin itu dianggap perjamuan kudus itu hanya seperti mainan saja atau hanya untuk ya disepelekan saja. Semua orang bisa mengikutinya. Padahal orang tersebut belum lahir baru. Belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tetapi dewan kota atau para pemimpin kota pada saat itu mereka tidak senang apa yang dilakukan oleh John Calvin ini. Apalagi yang dilakukan oleh John Calvin yaitu dia mulai menyusun liturgi gereja dengan teratur. Dengan penuh hikmat. John Calvin tidak mau gereja itu memiliki liturgi ibadah yang sembarangan saja. Jadi kita melihat bagaimana John Calvin mulai mengatur gereja dengan baik.
Tujuannya supaya semuanya itu teratur dan sungguh-sungguh memberikan kemuliaan bagi Tuhan Allah. Tidak mau kacau balau di dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, tetapi kembali lagi kita melihat para dewan kota dan juga warga mereka merasa bahwa apa yang dilakukan oleh John Calvin ini adalah tidak benar, ya, adalah tidak baik. Mereka tidak suka. Ya. Nah, kalau kita melihat lagi bagaimana selanjutnya John Calvin, dia benar-benar menegur dosa-dosa orang-orang Kristen pada saat itu yang datang ke gereja. Dia tidak kompromi, dia tidak main-main. Nah, kalau kita melihat banyak gereja sekarang ini maunya tidak mau ditegur dosanya, tidak mau berbicara tentang peneguran terhadap dosa. Banyak gereja sekarang merasa ketika berbicara tentang dosa itu terlalu ekstrim. Tak usah disebut-sebut kesalahan orang, tak usah diperbaiki, diurus dosa jemaat. Nah, itulah yang terjadi pada zaman itu juga. Mereka ingin tidak usah diurus kehidupan kerohanian mereka. Nah, dengan apa yang dilakukan oleh John Calvin ini, kita melihat bagaimana mulai terjadi pertentangan antara John Calvin dengan para pemimpin kota pada saat itu dan juga warga atau orang-orang yang mengaku gereja tetapi sesungguhnya bukan Kristen. Lalu kita melihat juga ada sekelompok di Jenewa yang menamakan kelompok seperti kelompok Libertini, ya, Libertin. Ya. Ini adalah salah satu kelompok yang dimana mereka ingin menegaskan tentang kebebasan hidup sebebas-bebasnya. Ya. Hidup sebebas-bebasnya, tidak ada aturannya, tak boleh ada yang mengontrol. Itu seperti zaman hakim-hakim yang apa yang mereka anggap baik menurut diri sendiri, yang mereka boleh lakukan. Nah, ini terjadi pada saat itu di dalam kelompok, ya, yang mengatakan orang Kristen, tetapi mereka tidak mau diatur hidupnya oleh firman Tuhan. Ya, sehingga pada saat itu terjadi ya suatu pertentangan, suatu perdebatan, suatu penolakan ya terhadap John Calvin. Nah, ketika semuanya ini terjadi, John Calvin dia tidak menjadi marah, putus asa ataupun kecewa. Dengan sabar dia menghadapi semua pertentangan ini. Saudara-saudara, dalam memimpin gereja itu tidak gampang. Apalagi John Calvin tugasnya pada saat itu mereformasi gereja. Itu sungguh tidak gampang. Dan kita melihat John Calvin tidak hanya berurusan dengan jemaat, berurusan dengan para pemimpin kota, para elit. Tapi John Calvin dia dengan tabah, dia dengan sabar. Dia menguasai dirinya. Ini adalah tekanan yang kuat. Tetapi dia tidak putus asa atau menyerah. Meskipun kalau kita melihat selanjutnya, akhirnya John Calvin diasingkan. Ya. John Calvin diasingkan atau diusir dari kota Jenewa. Saking marahnya para pemimpin kota pada saat itu. Dan juga penolakan dari orang-orang. Mereka mengusir ya, John Calvin untuk keluar dari Jenewa. Akhirnya John Calvin pergi meninggalkan Jenewa. Dan kemana John Calvin akhirnya pergi? Nah, kalau kita melihat akhirnya John Calvin dia pergi ke Jerman. Ya. Dia pergi ke Jerman bersama dengan temannya yang namanya William Farel juga tadi. Ikut bersama dengan dia, tepatnya di kota Strasbourg. Ya. Dia tinggal di sana. Dan sekitar 3 tahun saja dia di sana.
Apa yang dilakukan John Calvin di sana? Ya, selama dia di sana, ia tentunya banyak mengajar firman Tuhan, dan juga dia menulis firman Tuhan, bahkan buku yang sangat terkenal sebagai pegangan kita gereja-gereja reform saat ini, ya, yang kita selalu baca, yaitu buku yang berjudul Institutio. Ya, di perpustakaan kita ada bukunya, yaitu menjadi dasar, ya, pengajaran firman Tuhan kita. Nah, di situ John Calvin dia menulis buku-buku, ya, dia menjelaskan bagaimana ajaran-ajaran firman Tuhan yang semuanya tercatat di dalam Alkitab, ya, supaya kita bisa gampang mengerti, ya, supaya kita bisa setia, ya, pada kebenaran firman Tuhan. Nah, tetapi saudara-saudara, dia di sana hanya 3 tahun saja. Kenapa hanya 3 tahun? Bukan berarti karena John Calvin dia mau pergi, mau tinggalkan Starbuck atau meninggalkan Jerman. Tapi yang terjadi adalah ternyata selama 3 tahun itu, apa yang terjadi di Jenewa? Di Jenewa, di gereja-gereja sana terjadi kekacauan setelah dia tinggalkan. Tidak ada lagi kedisiplinan rohani. Kacau balau. Tidak lagi menunjukkan sebagai Kristen yang sejati. Nah, oleh karena itu, para dewan kota mulai menyadari bahwa ini ternyata keputusan yang salah ketika mereka mengusir John Calvin. Jadi, para dewan kota akhirnya memanggil kembali John Calvin untuk kembali ke Jenewa. Jadi bukan karena John Calvin dia mau cepat-cepat tinggalkan Starbuck. Tapi ketika para dewan kota menyadari ternyata ketidakhadiran John Calvin di sini itu mengacaukan kerohanian, dalam arti orang-orang Kristen tidak lagi hidup disiplin. Akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil kembali John Calvin. Nah, saudara-saudara, kalau kita berada di dalam posisi John Calvin, ketika orang sudah mengusir kita, menentang kita dengan keras, seolah-olah tidak lagi menghargai kita. Kalau kita dalam posisi John Calvin, mungkinkah kita suatu hari lagi mau ketika kita dipanggil? Ketika kita diminta, seolah-olah ketika mereka butuh, apakah kita mau kembali, mau menerima permintaan mereka? Mungkin kita merasa, mohon maaf, saya tidak mau. Kita marah, kita mungkin berpikir ini adalah kesempatan untuk balas dendam. Kalian sudah menentang saya begitu keras, sampai mengusir saya. Sekarang kalian butuh, kalian meminta saya untuk kembali. Saudara-saudara, kalau kita dalam posisi ini, mungkin kita akan bertindak lain, kita akan menolak keras dan tidak akan kembali, apalagi memenuhi apa yang diminta oleh para dewan kota. Tapi John Calvin berbeda, saudara-saudara. John Calvin dengan kerendahan hatinya, dan dia begitu sabar, dia tidak mau membalas kejahatan mereka. Dia tidak mau mengambil kesempatan ini untuk membalaskan kesalahan orang-orang di Jenewa ini. Dengan kerendahan hati, dia mau menerima kembali permintaan mereka untuk kembali ke Jenewa, ke Swiss. John Calvin menganggap hal ini adalah panggilan daripada Tuhan. Meskipun ada kepahitan cerita di balik semuanya itu, tapi John Calvin dia menganggap itu adalah panggilan daripada Tuhan. Dan karena panggilan daripada Tuhan, dia dengan kerendahan hati, dia mau pergi kembali ke Jenewa. Sini kita belajar dari John Calvin. Ketabahan, kesabaran, dan kerendahan hatinya. Dia tidak putus asa, walaupun ditentang begitu kuat. Dia tidak balas dendam ketika orang mengusir dia. Dan dia dengan kerendahan hati,
dia menerima bahwa ini adalah panggilan dari Tuhan untuk melayani kembali di Jenewa. Lalu kalau kita melihat lagi peristiwa tentang John Calvin, bagaimana dia berkonflik ataupun berdebat dengan gereja Katolik Roma. Nah, apa yang menjadi konflik di antara John Calvin dengan gereja Katolik Roma, yaitu ajaran tentang, salah satunya ajaran tentang keselamatan. Nah, kita tahu Katolik Roma mereka memiliki ajaran yang sesat, ajaran yang keliru dalam hal keselamatan secara khususnya. Karena Katolik Roma percaya bahwa orang diselamatkan itu tidak hanya percaya saja, tetapi plus tambah perbuatan baik, plus tambah mengikuti sakramen-sakramen di gereja Katolik. Saudara-saudara, sakramen bagi gereja Katolik itu adalah salah satu sarana tambahan supaya kita bisa masuk surga. Itulah ajaran daripada Katolik. Jadi iman plus perbuatan baik plus mengikuti sakramen-sakramen daripada gereja Katolik. Nah, tetapi John Calvin menentang dengan keras ajaran itu. Sebagai tokoh reformasi yang berdasarkan ajaran Alkitab, ajarannya bahwa kita hanya diselamatkan oleh karena iman, karena percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ditambah dengan perbuatan baik, tidak dengan sakramen ataupun usaha, oleh kasih karunia melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu ajaran firman Tuhan. Banyak sekali ayat firman Tuhan. Ya, perkataan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 6 ayat 40. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Itu bukan hasil usaha kita. Itu bukan hasil kerja kita. Tapi murni karena kasih karunia melalui iman. Nah, ketika terjadi pertentangan ini. Nah, kita tahu Katolik Roma pada saat itu bagi barang siapa yang menentang keputusan daripada paus, keputusan daripada gerejanya, itu dianggap adalah musuh yang harus dihukum mati. Jadi John Calvin juga dieksekusi, dalam arti diasingkan, itu dianggap itu sebagai orang yang menyesatkan dan harus ditangkap dan harus dihukum mati. Ketika John Calvin menghadapi semuanya ini, dalam tekanan ini, apakah dia menyerah terhadap kebenaran? Apakah dia mengatakannya sudahlah, saya tidak usah mencari konflik seperti demikian, tekanan yang begitu besar, saya menyerah saja. Nah, tetapi John Calvin tidak melakukan demikian. Ya. John Calvin terus bertahan, meskipun diserang. Dia bertahan untuk memegang ajaran firman Tuhan ini. Bahwa kita hanya diselamatkan oleh iman. Hanya iman. Dan satu-satunya pribadi yang berkuasa di dalam gereja bukan paus, tapi Tuhan Yesus Kristus. Apalagi yang terjadi di dalam kehidupan John Calvin ketika dia konflik ataupun bertentangan dengan gereja atau kelompok Anabaptis. Nah, ini kelompok Anabaptis yang dimana mereka tidak setuju baptisan bayi atau baptisan anak. Nah, saya rasa kita semua mungkin pernah mendengar khotbah Bapak Pendeta di ibadah umum khusus membahas tentang mengapa gereja kita percaya atau kita setuju yang namanya baptisan bayi. Itu dikhotbahkan di ibadah umum, ya. Dan kelompok Anabaptis ini menentang sekali. Mereka percaya bahwa bayi atau anak kecil tidak boleh dibaptis. Tetapi mereka tidak memahami apa yang diajarkan tentang sunat di Perjanjian Lama dan juga hubungannya dengan kita sekarang. Dan bukti-bukti firman Tuhan yang mengatakan bahwa keluarga, artinya anak pun, bayi pun dibaptis ketika pada zaman para rasul mereka membaptis. Nah, lalu apalagi yang diperdebatkan pada saat itu?
Kelompok Anabaptis mereka percaya bahwa gereja harus sepenuh-penuhnya 100% tidak boleh ikut di dalam kegiatan pemerintahan. Seperti benar-benar mengasingkan diri. Ya, salah satu contohnya adalah tidak boleh ikut militer. Itu diharamkan mereka, tidak boleh ikut militer. Nah, tetapi John Calvin berbeda pandangan. Gereja dan negara harus bersama-sama. Tidak boleh seolah-olah gereja benar-benar mengasingkan diri. Ya. Tidak boleh sepenuh-penuhnya ikut dalam kegiatan pemerintah. Nah, John Calvin tidak setuju akan hal itu. Nah, ketika terjadi pertentangan ini, lagi-lagi ini adalah suatu tekanan bagi John Calvin. Suatu pergumulan yang berat. Banyak orang pasti yang tidak setuju dengan dia, menyerang dia. Nah, tetapi John Calvin dia benar-benar tabah, kuat dalam menghadapi ini. Dia setia pada kebenaran firman Tuhan. Lalu kalau kita melihat lagi, yang paling menonjol juga peristiwa ketika dia bertentangan dengan seorang bernama Michael Servetus. Nah, Michael Servetus ini adalah seorang yang di mana gereja-gereja seperti yang dipimpin oleh seorang tokoh pendeta saat ini namanya Suen Tiliao, itu mereka pakai peristiwa Michael Servetus ini untuk menyerang John Calvin. Nah, apa yang terjadi? Michael Servetus ini seorang dokter dari Spanyol, tapi dia punya ajaran yang keliru, yang menyesatkan, yang begitu mempengaruhi orang. Pertama, dia tidak percaya tentang Allah Tritunggal. Dia menentang Allah Tritunggal, bahkan menghina ajaran Allah Tritunggal. Dia juga tidak percaya bahwa Tuhan Yesus ini benar-benar Allah 100%. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus ini hanyalah manusia biasa lalu diurapi oleh Roh Tuhan ke atasnya. Dan sebenarnya Michael Servetus ini sudah dicap oleh Katolik sebagai orang yang harus ditangkap dan harus dieksekusi, dihukum mati. Tapi Servetus ini dia melarikan diri dan dia pergi ke Jenewa. Dan di Jenewa dia menulis surat, dia usahakan untuk mempengaruhi John Calvin untuk menolak doktrin Allah Tritunggal. Ketika John Calvin tahu ini orang yang sangat berbahaya, yang begitu menghina dan menentang ajaran kebenaran firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh John Calvin? Dia pergi menulis surat kepada Dewan Kota untuk memberitahu ini orang harus benar-benar diperhatikan baik-baik. Ajarannya menyesatkan gereja. Jadi apa yang dilakukan oleh Dewan Kota? Menahan Servetus ini dan meminta dia untuk menarik ajarannya, untuk melihat kembali ajaran kebenaran firman Tuhan. Tapi di sini kita melihat Michael Servetus dia tidak mau. Dia malah makin kuat. Dia menahan, dia tetap pada ajarannya, dia menghina ajaran kebenaran firman Tuhan, khususnya tentang Allah Tritunggal. Dan akhirnya Servetus ini dijatuhkan oleh hukuman oleh Dewan Kota, dan John Calvin dia tidak seperti meminta untuk dihukum mati, tidak. Dia hanya meminta Dewan Kota untuk benar-benar diperhatikan Servetus ini dan tentunya diberikan sanksi terhadap ajarannya, tapi bukan mendukung hukuman matinya. Tapi Servetus dia dengan begitu sombong, dia begitu menghina ajaran Allah Tritunggal. Akhirnya Dewan Kota memutuskan dia untuk hukuman mati. Tapi kalau kita melihat fakta historinya, John Calvin tidak pernah mendukung hukuman mati daripada Michael Servetus ini. Tapi pendukung-pendukung seperti gereja yang saya katakan tadi, gereja Grave atau kalau di Indonesia seperti Suanteliao, itu memakai peristiwa itu untuk menyerang John Calvin dan menganggap John Calvin itu adalah seorang yang begitu kejam. Padahal faktanya John Calvin tidak pernah mendukung penghukuman mati kepada Servetus. Jadi saudara-saudara, itu adalah fitnah terhadap John Calvin. Nah, dalam kondisi ini tentunya John Calvin juga
di dalam ketabahan, di dalam kesabarannya. Ya. Dia tidak putus asa. Dia tetap setia dalam melayani Tuhan. Dia tetap setia, bertahan, ya meskipun tekanannya begitu berat. Kita melihat lagi bagaimana John Calvin bertentangan dalam hal perjamuan kudus, ya, ajaran perjamuan kudus, khususnya dari kelompok gereja Lutheran, ya, Martin Luther. Nah, Martin Luther dia punya ajaran yang berbeda dengan John Calvin dalam hal perjamuan kudus. Nah, kalau Martin Luther mengatakan Tuhan Yesus, ya, hadir di dalam perjamuan kudus itu. Ya. Kalau Katolik mengatakan roti berubah menjadi daging, anggur berubah menjadi darah, langsung pada saat itu. Tapi Martin Luther mengatakan tidak, ya, roti, anggur, tapi entah bagaimana Tuhan Yesus hadir di dalamnya. Tapi kalau John Calvin mengatakan tidak, roti ya roti, anggur yang anggur. Kita makan ini hanya untuk mengenang, ya, akan pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, tentunya dengan sakral, ya, kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi tidak ada unsur bagaimana berubah di situ atau Tuhan Yesus hadir di dalamnya, tidak ada. Nah, tetapi John Calvin dia begitu menghormati Martin Luther, adalah seorang yang bahkan John Calvin memanggil Martin Luther sebagai hamba yang mulia karena memang benar-benar dipakai oleh Tuhan. Tapi dalam hal ini mereka ada perbedaan, tetapi ini tidak begitu keras di dalam pertentangan ini. Karena John Calvin mengetahui bahwa Martin Luther adalah seorang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Nah, itulah yang mengenai pertentangan-pertentangan yang dialami oleh John Calvin. Tetapi ada satu peristiwa yang benar-benar menguji ketabahan daripada John Calvin. Nah, kalau kita melihat di dalam peristiwa kehidupan John Calvin itu menikah dengan seorang janda ketika dia berada tadi di Starbuck di Jerman. Nama janda itu namanya, saya minta maaf kalau seandainya salah sebut, ya, Idelete Stordeur de Bure. Ya, nanti bisa pergi cek, ya, bagaimana cara pronounce-nya. Nah, di sini seorang janda, dan dalam pernikahannya dengan istrinya ini, dia melahirkan seorang anak laki-laki, tetapi anaknya laki-laki ini lahir secara prematur. Dan anaknya ini meninggal. Ya, diberikan nama Jacques, ya. Lahir secara prematur dan akhirnya meninggal. Dan dalam kesedihan yang begitu besar ini, tidak ada duka cita yang besar yang kita alami selain kehilangan orang yang kita kasihi. John Calvin merasakan hal itu. Pukulan yang sangat berat bagi dia. Meninggal. Apakah John Calvin dia merasa, sudahlah kalau begitu saya tak usah melayani Tuhan? Kenapa hidup saya begini? Kenapa anak saya meninggal? Seolah-olah di manakah Tuhan? Tapi John Calvin tidak menyerah. Dia tetap setia kepada pelayanan kepada Tuhan. Dan ini adalah anaknya satu-satunya. Tapi meninggal. Kenapa? Karena kalau kita melihat, akhirnya istrinya ini juga meninggal dunia. Istrinya ini jatuh sakit pada tahun 1545 dan meninggal pada tanggal 29 Maret 1549. Jadi kalau kita melihat sekitar 4 tahun, ya, dia dalam keadaan sakit, istrinya ini meninggal. Kehilangan anak, kehilangan istrinya. Itu pukulan yang sangat berat bagi John Calvin. Dia tidak menyerah, dia tidak putus asa. Dan setelah istrinya meninggal, John Calvin tidak menikah lagi.
Ini adalah istrinya satu-satunya seumur hidupnya. Dan tidak hanya sampai di situ, John Calvin juga mengidap banyak penyakit. Salah satunya adalah penyakit TBC. Pada zaman itu, penyakit TBC itu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya, sulit. Makanya banyak tokoh-tokoh sejarah gereja, tokoh-tokoh gereja dalam sejarah, itu banyak juga yang meninggal gara-gara TBC. Karena belum ditemukan obat pada saat itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa John Calvin juga mati karena sakit ginjal juga, komplikasi. Karena John Calvin ini begitu capek, tak ada waktu untuk refreshing untuk dirinya sendiri. Bekerja terus, sampai dia kurus, menulis terus. Melayani terus, mengajar terus. Sehingga John Calvin jatuh sakit, dan kalau kita melihat riwayatnya, John Calvin akhirnya meninggal di umur muda, 54 tahun. 54 tahun. Pada tanggal 27 Mei 1564, dia meninggal di Jenewa sendiri. Di tempat dia melayani. Karena sakit, komplikasi seperti yang saya katakan tadi, TBC, ginjal, lalu ada yang mengatakan ada lagi sakit yang lain. Sini kita melihat John Calvin begitu sabar dan teguh di dalam mengikut Tuhan. Meskipun dia harus secara manusia, dia tidak memikirkan kesehatan dirinya, seolah-olah mengorbankan dirinya, semuanya dia berikan untuk Tuhan. Lalu kalau kita melihat John Calvin di dalam hidupnya, meskipun dia adalah seorang yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, dia tidak pernah menyombongkan diri. John Calvin, dia tidak pernah mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Bahkan dia mengatakan dalam suatu tulisannya demikian, aku mengaku bahwa aku bukan apa-apa. Semua yang kulakukan hanyalah oleh kasih karunia Allah. Jadi dia menyadari semua yang dia lakukan, karya-karya dalam pelayanan, ajarannya, buku-buku yang dia hasilkan, dia anggap itu bukan karena kehebatannya. Dia bukanlah siapa-siapa. Melainkan karena Tuhan yang memakai dia. Tuhan yang memberikan semuanya itu. Dan di sini kita belajar kerendahan hati daripada John Calvin. Begitu terkenal dalam sejarah sampai saat ini. Tetapi dia adalah seorang yang tidak mencari pujian di dalam kehidupannya sehari-hari. Makanya John Calvin dia terkenal satu simbol mengenai dia, yaitu gambar hati. Tangan yang dimana dia serahkan hatinya untuk Tuhan. Itulah John Calvin. Dia serahkan hidupnya untuk Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, sesuai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang tadi kita bacakan, dia yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, dikatakan berbahagia orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, orang-orang Kristen pada saat itu, ketika Yakobus menulis surat ini, mereka dalam penganiayaan, penderitaan. Dan Yakobus mengatakan, kamu jangan bersedih, jangan putus asa, jangan bersungut-sungut, jangan anggap itu suatu kutukan, sesuatu yang merugikan kamu. Tidak. Malah di sini dikatakan kamu harus berbahagia. Kenapa kamu harus berbahagia? Bukan berarti tidak sadar atau tidak waras. Itu beda. Bukan kita seolah-olah memaksa diri untuk ketawa tanpa ada sebabnya. Itu namanya tidak waras. Tapi ada maksud yang dikatakan di sini oleh firman Tuhan. Kamu harus berbahagia ketika bertahan dalam pencobaan. Bertahan artinya apa? Setia. Tidak sampai menyerah, jatuh.
bertahan, kuat dalam pencobaan. Ya, pencobaan banyak sekali, ya, terutama dalam hal godaan, ya, godaan untuk berbuat dosa. Kita harus bertahan, jangan sampai kita dikuasai oleh godaan itu dan akhirnya kita jatuh. Sini dikatakan sebab apabila ia sudah tahan uji. Kita melihat juga ujian itu banyak, ya, seperti penderitaan, kesusahan, ya, baik dalam hal kebutuhan, ekonomi, studi, ya, keluarga. Itu semuanya adalah pergumulan-pergumulan yang begitu berat, yang menekan kita sebagai orang-orang Kristen. Tapi kalau kita tahan, dikatakan di sini sudah tahan uji, kita harus berbahagia. Kenapa? Di sini dikatakan ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kenapa kita bertahan di dalam penderitaan, bahkan kita berbahagia? Karena kita memandang jauh ke depan. Ada pengharapan yang Tuhan siapkan bagi kita. Meskipun di dunia ini begitu menderita. Kita melihat tadi dalam kehidupan John Calvin, bagaimana pergumulan yang berat, pertentangan, tekanan, penolakan, bahkan dia kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Dirinya sendiri pun akhirnya mati, ya. Mati, orang mengatakan masih muda. Tapi firman Tuhan mengatakan berbahagia yang tahan dalam pencobaan. Yang setelah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan. Di dunia ini bukanlah akhir segala-galanya. Ya. Bukanlah akhir segala-galanya. Dan pergumulan yang berat, tekanan yang berat di dunia ini sesungguhnya tidak sebanding dengan pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita jauh-jauh lebih mulia, jauh-jauh lebih besar. Memang secara manusia kita merasa, Tuhan, saya tidak sanggup. Tapi saudara-saudara, kalaupun kita mengalaminya, itu hanyalah beberapa waktu saja. Kalaupun seumur hidup kita, itu pun hanya berapa puluh tahun. Tapi bandingkan mahkota kehidupan kerajaan surgawi yang Tuhan siapkan di sana selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan tidak ada tangisan, tidak ada kesusahan, sukacita, damai selama-lamanya. Jadi kita harus belajar seperti John Calvin. Kita harus tabah dalam penderitaan. Kita harus rendah hati. Jangan kita memberontak, lalu kita merasa saya tidak mau bertahan lagi, saya mau menyerah. Ya. Kita harus belajar untuk tabah sabar seperti John Calvin. Dan tentunya Tuhan akan menyambut kita nantinya. Ya. Menyambut kita, dan kita pun dengan penuh sukacita datang kepada Tuhan Allah. Saya percaya sesuai dengan ajaran firman Tuhan, John Calvin saat ini tentunya dia bersukacita di dalam Tuhan. Karena dia telah bertahan di dalam pencobaan, dia sudah tahan uji, dan dia menerima mahkota kehidupan. Jadi apapun pergumulan kita saat ini, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, berdoa. Ya, berdoa, Tuhan kuatkan saya, tolong saya. Tentunya satu sisi kita minta, Tuhan tolong saya, lepaskan saya dari kesulitan ini. Tapi satu sisi kita mengatakan, kalaupun saya harus menjalaninya, hiburkan, kuatkan saya untuk bisa bertahan dan melewatinya pada waktunya. Itu yang harus kita lakukan. Karena pengharapan yang Tuhan siapkan jauh-jauh lebih besar dari apa yang kita hadapi di dunia ini. Jadi kiranya firman Tuhan ini bisa menghibur kita semua, dan juga kesaksian daripada John Calvin ini bisa menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesaksian hidup daripada John Calvin, khususnya dalam ketabahan dan kerendahan hatinya dalam menghadapi penderitaan yang ada. Kami bersyukur ya Tuhan untuk John Calvin yang begitu
kuat bertahan dalam pencobaan dan juga sudah tahan uji. Tuhan tolong kami supaya kami juga bisa dalam pergumulan kami terus dikuatkan dan terus bertahan di dalam menghadapi, melewati setiap kesulitan, setiap pergumulan yang ada. Dan biarlah pada waktunya nantinya kami bisa bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.